gimana retail itu kayak ini kan harus bayar listrik, pendingin, itu gimana bertahannya jadi, itu? Akhirnya, dan bayar pegawai juga kan Pak? Jadi ya memang strategi masing-masing dari perusahaan masing-masing ya. Tapi yang sudah pasti pengendalian operational expense itu yang sangat penting sekali dilakukan gitu kan. Hai viewers, balik lagi bersama saya Natalia Lorenz di podcast jpnn.com. Kulik terus, jangan kasih kendor. Dan viewers, hari ini kita khusus ngebahas soal dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang juga menghantam sektor retail di Indonesia. Seperti apa dan bagaimana mengatasi mereka bertahan di tengah dampak ekonomi ini? Saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua dari Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo, Bapak Fernando Repi. Halo Pak, apa kabarnya Pak? Halo, ya, boleh selamat dibuka masker siang, Natali. Ya. Ini kita lagi di tempat kerja Bapak ya? Iya, di hypermart. Iya, Bapak, kita langsung aja nih Bapak. Boleh curhat, boleh bercerita tentang bagaimana dampak ekonomi yang begitu besar terhadap retail Indonesia saat ini. Nah, jadi memang ini pandemi di luar dari dugaan ya, semua orang ya. Semua orang di muka bumi inilah ya, kita ngomongnya gitu kan. Nggak ada yang pernah tahu, kemudian tiba-tiba datang pandemi itu bulan 2019 kalau nggak salah akhir ya di China dan kemudian masuk ke Indonesia. Nah, di mana pada waktu itu dunia bisnis retail sebenarnya lagi berusaha lagi struggling juga dengan kondisi 2017-18 kan, suasana ekonomi global juga agak berkurang, melemah gitu kan. Indonesia beruntung tidak terkena dampak. Dampaknya ada tapi tidak sedikit. Tapi kemudian yang paling sangat parah ini ya saat pandemi COVID ini gitu. Nah, itu yang kemudian sangat memukul bisnisnya retail. Jadi dalam 3 bulan pertama itu kan ya Maret, April, Mei itu saya lihat ya kalian kita semua juga lihat lah ya gimana kita nggak bisa kemana-mana kan, kita nggak boleh ke nggak boleh pergi lagi, udah nggak usah ngomong supermarket ya, pergi sekolah aja udah enggak gitu, pergi kantor aja dibatasin, apalagi pergi ke supermarket gitu kan. Nah, itu hampir kemudian mendorong penurunan omset dari seluruh retail modern gitu, mulai dari toko pakaian ya itu sampai hampir 80-90% mereka turun omsetnya. Kemudian toko retail kayak kami ini yang dalam 3 bulan 4 bulan pertama itu hampir 60% turunnya, 70% turunnya itu. Jadi kebayang kalau bisnis sudah sampai begitu, bagaimana coba survive-nya gitu kan. Nah, dalam 2 bulan pertama itu kemudian retail yang tadinya sedang berusaha untuk menata dirinya bertahan dari yang dari gelombang itu, kemudian harus lagi. Contohnya kayak kami di Hypermart ini, kita kan waktu itu sedang mempersiapkan konsep compact Hypermart ya. Kita juga mereview bahwa sepanjang 3 tahun 4 tahun terakhir 2015, 2016, 2018 itu dengan data kita punya ternyata konsumen di kota-kota besar sudah mulai mengurangi belanja di toko yang besar karena pertama kesibukan waktu kerja dan segala macam itu ya. Trennya juga udah mulai adanya kedatangan e-commerce ya. Omnichannel itu juga ternyata juga berpengaruh pada waktu. Nah, sebenarnya kayak kita coba kita bilangnya merubah konsepnya menjadi konsep compact hypermart. Jadi lebih dekat ke rumah masyarakat dan gitu ya. Lokasinya nggak terlalu besar gitu. Pada waktu menjalankan strategi itu kemudian tiba-tiba datang pandemi, di mana makin sulit lagi akhirnya jadi berubah kan. Nah, kita kemudian masuk, kita yang tadinya berpikir mau implementasi social messaging shopping ya, kalau social messaging shopping itu pakai belanja pakai handphone gitu segala macam kan, itu mungkin baru kita kepikiran baru tahun 2022 kali. Tapi dengan pandemi ini 2023 baru kita lakukan, tapi karena pandemi akhirnya kita merubah semua. Langsung sehingga berubah tuh semua rencana. Konsumennya kan nggak datang, kita harus nyamperin dong konsumennya, ngomongnya gampangnya gitu kan. Kita harus datengin mereka. Mulailah kita investasi. Retail besar mulai lakukan perubahan dari pola komunikasi dengan konsumen. Meskipun sebelumnya sudah ada, ya memangnya kita sudah punya website, kita sudah punya aplikasi, tapi pada waktu itu kita belum melihat urgensi untuk secepat-cepatnya melakukan. Nggak menyangka kalau tiba-tiba datang benda COVID yang kecil ini. Betul, kecil bikin susah ya. Terus kemudian ya udah, jadi kita segera merubah teknologi, mengadaptasi teknologi lebih cepat, digitalisasi lebih cepat dengan belanja lewat WhatsApp waktu itu. Hypermart salah satu yang kemudian mempelopori itu, tapi juga teman-teman yang lain di anggota retail APRindo juga tetap udah mulai melakukan juga dengan secepat WhatsApp. Mungkin ya. Mulai WhatsApp, belanja WhatsApp ya, belanja Instagram gitu kan, lewat Facebook, lewat macam-macam lah platform kemudian dengan cepat juga retail itu mengadopsi omnichannel ya.
Meskipun belum sepenuhnya omnichannel sebenarnya, tapi sudah mulai mengadopsi ke arah sana gitu. Untuk apa ya? Itu tadi, untuk biar ini retail ini kan sejatinya inventory kita bisnisnya kan, bisnis stok yang ada di belakang ini kalau dilihat gitu. Kalau stoknya nggak bisa jualan gitu kan, itu kan uangnya di sana. Ini saya ngomongnya yang gampang ya, uangnya kan di sana. Nah kalau ini bayangin toko sebesar ini terus nggak jualan sebulan aja. Natali coba bayangin, gimana coba, kan uangnya ada di situ gitu. Pas kan 3 bulan pertama itu terbilang yang paling keras hantamannya PSBB, Pak ya. Itu gimana kan harus tetap bertahan ya, saving money untuk bertahan. Gimana retail itu kayak ini kan harus bayar listrik, pendingin, itu gimana bertahannya itu. Akhirnya, dan bayar pegawai juga kan Pak. Jadi ya memang strategi masing-masing dari perusahaan masing-masing ya. Tapi yang sudah pasti pengendalian operational expense itu yang sangat penting sekali dilakukan gitu kan. Ya otomatis sampai mungkin ada juga retail yang kemudian akhirnya mempunyai strategi untuk menutup sementara operasional tokonya gitu. Kalau kalian kita semua tahu dari media kan, ada yang tutup sementara, ada yang tutup malah permanen gitu. Ini sebenarnya bukan yang diinginkan oleh perusahaan, tapi bagaimana untuk mempertahankan strategi bisnisnya kan? Ini kan bisnis harus berjalan terus kan? Investasi yang sudah dilakukan itu kan nggak mungkin secara otomatis, secara cepat kemudian langsung dihentikan operasionalnya kan tidak begitu juga ya. Dia membawa banyak nyawa yang banyak orang yang bekerja di dalam toko ini gitu kan. Jadi ya strategi-strategi seperti itu, pengendalian OPEX di dalamnya termasuk pengendalian. Mungkin kalau tadinya ada AC 5 ya dikurangin 2 deh gitu. Yang penting chillernya itu bisa nyala, misalkan tetap bisa. Jadi harus gimana caranya kreatif nih memikirkan itu penghematannya. Betul. Jadi penghematan seperti itu dilakukan. Sampai ada mungkin beberapa yang mengurangi jam operasionalnya gitu. Tetapi satu sisi pengurangan jam operasional itu tetap dikombinasikan dengan penjualan melalui online gitu kan ya. Kira-kira seperti itu. Ini Pak, Bapak punya jumlah, maksudnya data dari yang sebelum 2019 retail itu udah berapa, kemudian sekarang sudah berapa karena tutup atau perkiraan tutup kita sementara? ada sekitar tahun 2019 sampai 2020 akhir itu mungkin ada sekitar 1.200-an ya yang tutup ya. Yang tutup. 1 tahun ini 1.200-an. Ya tutup ini ada variasi sementara, ada yang tutup permanen gitu kan ya. Tapi perkiraan kita ada yang menghentikan operasionalnya lah kita ngomongnya gitu ya. Ada ini yang umum ya Pak? sampai 1.300. Iya. Dari kan retail kita anggota Aprindo ini ada yang kalau kalian tahu ya kalau yang besar-besar kayak Hypermart, Alfamart, Indomart ya. Itu kan dari kota-kota besar ya. Tapi ada juga yang di kota-kota kecil yang retail lokalnya kita gitu, yang anggota Aprindo tapi retail lokal. Itu kalau kalau kamu ke Bandung ada Jogja kan? Oh iya betul. Ya, di kan beberapa ada. kota. Beberapa kota-kota kecil gitu kan. Naga Supermarket, Tip Top yang di Jakarta. Itu juga mereka kan banyak. Dan ini baru data yang kita estimasikan gitu ya. Ya tentu kita berharap jangan nambah lagi deh. Ke depan jangan nambah lagi, kalau bisa yang udah berhenti operasionalnya itu sudah bisa buka kembali gitu. Dan yang paling banyak tuh mungkin Bapak masih ingat di kota mana yang paling banyak mereka menutup retail? Sebagian besar di kota-kota atau pulau mana deh yang paling? Pulau Jawa. Berpengaruh Pulau Jawa ya. Pulau Jawa paling banyak ya. Yang ketika toko-toko retail lokal kita banyak di Pulau Jawa yang kemudian menghentikan operasionalnya gitu. Begitu Nathan. Kalau ini Pak, yang paling terdampak ke retail modern itu apa? Contohnya mungkin dari makanan, pakaian atau apa? Sebenarnya pakaian ya. Pakaian justru ya. Pakaian. Sekarang justru, lebih butuh makan. Iya kan, betul. Jadi saya bisa bilang selama 6 bulan dari mungkin 1 tahun kali ya, itu retail pakaian itu berdarah-darah loh. Karena udah pasti orang kan lebih prefer untuk nggak belanja gitu ya. Iya betul. Ya, ini sebenarnya bagian dari ini ya konsumen ya, habitnya konsumen. Kalau mungkin maaf ya yang menengah ke atas, dia mungkin akan belanja lebih selektif. Iya kan? Betul. Nah apalagi yang menengah ke bawah. Otomatis daripada gue beli baju, ya kemudian gue tabung uangnya untuk beli beras gitu kan, untuk beli kebutuhan pokok, untuk beli kebutuhan pokok yang baru, tahu nggak Natalia apa? Apa itu Pak? Kuota internet. Nah itu apa lagi? Kebutuhan pokok yang baru, sanitizer, masker, kebutuhan pokok yang baru kan? Banyakan masker daripada beras di rumah ya. Yes benar itulah makanya jadi ya seperti itu. Jadi toko-toko retail offline yang jual fashion justru memang akhirnya jadi drop penjualannya kan, apalagi terbatas waktu itu pemerintah melakukan dengan ketat sekali PSBB itu kan, 3 bulan pertama. Dan kayak mall ada yang kayak sampai ditutup. Gitu. Ada yang kemudian mall yang harus operasional ditutup gitu kan. Ya itu ya ini dampak dari pandemi ini. Makanya saya kalau
teman-teman media juga suka tanya gitu, atau beberapa juga praktisi tanya, saya bilang yang penting adalah bagaimana kita waktu tahun 2020 ya, sebelum ada vaksin ini, saya bilang yang penting bagaimana kita itu dengan tetap semangat menjalankan prokes gitu kan. Protap itu tetap dengan semangat. Karena saya bisa bilang bahwa di retail modern kayak kita, ya kamu lihat sendiri kan, tadi masuk aja udah diperiksa suhu, cek suhu kan, kita minta menggunakan masker gitu ya. Terus kemudian berjarak segala macam gitu kan. Tapi maaf, kalau di luar dari retail modern situ, ya itu masing-masing tanggung jawab masing-masing. Ya saya boleh bilang retail tradisional ya, itu kan bagaimana waktu itu ya, di awal-awal itu kan memang sulit sekali kan. Bagaimana ini kan kita kayak merubah pola hidupnya kita ya, gaya hidup ya. Dari tadinya orang bilang aduh pakai masker, ngap. Kasir kita itu 7 jam 8 jam loh dia berdiri pakai masker. Ya kan? Itu untuk apa? Untuk bisnis, kelangsungan bisnis, dan untuk melayani konsumen gitu dan kan. buat diri dia sendiri juga buat diri dia sendiri. Iya, betul itu. Nah, kayak gitu yang kemudian jadi agak sulit gitu kan. Oke. Nah, ini kan tadi yang berapa bulan awal memang cukup sangat keras. Nah, apakah saat ada hari raya gitu cukup membantu nggak untuk kayak Lebaran, Natal? Yes, gitu. betul. Jadi strategi-strategi yang dilakukan tadi di depan itu kan, kita segera mengantisipasi dengan melakukan penjualan online, buka channel. Online itu salah satu strategi jalur penjualannya kita lah, retail offline ya. Kemudian adanya, tapi 2020 itu waktu festifnya Lebaran, ambles juga kan. Tetap aja sih. Iya, nggak bergerak kan. Mei itu kok, Juni ya kalau nggak salah, Mei atau Juni. Mei ke Juni. Mei kan? Iya, Mei. Jadi itu juga lagi tinggi-tingginya COVID. Itu kalian bisa bayangin ya, bagaimana kalau di toko sebesar ini kita sebenarnya sudah planning inventory-nya sudah kita siapkan ya. Jadi jauh 1 tahun sebelum Lebaran tahun ini, itu kita sudah planning Lebaran tahun depan. Iya, betul. Karena kita sudah prediksikan kan, ini misalkan kebutuhannya untuk Lebaran itu apa aja? Ya, beras gitu. itu berapa banyak, kebutuhan untuk minyak goreng segala, kita udah order ke supplier dong. Nah, waktu 2020 itu, Natali, barang tuh udah masuk. Oke. Dengan udah mulai stok. Kan udah pesan kan Iya kan, udah pesan kan, siap-siap untuk Lebaran. Lockdown, bukan lockdown, PSBB. Kebayang nggak tuh? Sementara tadi gue bilang di awal kan, itu inventory itu cash-nya kita gitu. Betul. Kebayang nggak? Berapa banyak kerugian yang harus ditanggung oleh retail waktu itu? Berapa besar, berapa lama inventory yang harus kita tanggung? Nah, inventory di kita itu kalau sampai lewat 90 hari, waduh itu udah Iya kan bisa rusak barang-barangnya. Iya betul, dan di samping rusak, uangnya kan di situ aku bilang tadi kan. Iya kan? Jadi kita harus, kan ada biaya bunga yang harus kita bayar mendanai itu kan. Ini kita ngomong gampang ya. Kan untuk pembelian itu mungkin nggak semua perusahaan bisa langsung pakai cash. Beli jebret ada gitu ya. Pinjaman dari bank, ya kan? Betul. Pinjaman dari bank beli barang untuk inventory. Sementara inventory ini menggelembung. Sementara bunga bank tetap. Nah, makanya kita sekarang ini ngomong Aprindo berulang kali sampaikan ke pemerintah bahwa retail itu harus masuk ke dalam 9 sektor yang harus ditanggung dalam itu ya, pembiayaan ekonomi, dana pen itu kan. Sebelumnya sekarang ini belum ada sampai sekarang kita ini. Jadi ini perlu juga aku juga cerita nih ke kalian, biar nanti bapak-bapak kita yang dari sana gitu kan, di kementerian semua bisa lihat. Sebenarnya kita sudah pernah sampaikan ini waktu pertemuan dengan Pak Menko, Pak Erlangga dan Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan di Bali bulan bulan April yang lalu ya kalau nggak salah. April tahun ini. April Maret itu kita sebenarnya sampaikan ini. Kita belum ada sama sekali subsidi dapat insentif. Belum ada. Iya, kalau UKM suppliernya betul. Tapi untuk bisnis retailnya, perusahaan retail sendiri belum ada. Gitu kan. Ini listrik kita bayar masih berjalan normal. Nggak berkurang belum gitu, ada. Air kita juga masih berjalan normal. Pajak-pajak semua masih berjalan normal gitu. Itu. Jadi ya kita survive lah dengan nyali seorang pengusaha gitu ya, gimana caranya pemerintah ini dari bulan April ya ngomongnya ya. Dari kita ngomong dari bulan April April Maret gitu. April. Aku ingat tuh. Itu padahal udah setahun lebih loh. Setelah mengalami banyak hal. Setelah banyaknya kerugian, tempaan derita ini kan. Benar. Ya betul, karena ada beberapa perusahaan yang kita dapat informasi malah level eksekutif sudah sempat ada pemotongan gaji segala macam kan. Itu pasti. Jujur aja sebenarnya untuk bertahan kan, untuk survive bertahan, kan gitu. Kan kalau mau PHK juga kasihan pegawainya. Kan,
kalian perlu tahu ya, teman-teman semua perlu tahu bahwa di retail modern itu ada, kita perkirakan sekitar 4 sampai 5 juta orang yang bekerja di bisnis industri retail ini. Direct workers ya, kayak teman-teman ini di area sini yang lagi pajang barang semua segala macam. Tapi indirect workersnya itu bisa sampai 12 sampai 13 juta. Loh, dari mana angkanya loh? Logistik, perusahaan logistik. Distribusi betul, segala macam. ya kan? Distribusi. Terus supplier. Benar. Ya? Perusahaan pabrik minyak goreng, pabrik mie. Ya kan? Mereka harus berproduksi, harus bawa ke sini juga. Itu kan indirect dari kita kan. Kalau kita berhenti operasional, nggak order ke mereka, dampak nggak? Iya, dampak. Kena juga. Itu berapa banyak coba? Ini kita berkan hampir 14 juta semua orang yang bekerja di retail modern ini. Dan ini angka yang fantastis loh. Itu nyawa 14 juta orang tuh. Iya, gitu kan. Nah, bagaimana gitu, makanya kita berulang kali selalu, Ketua Umum Pak Roy juga, kami juga dia pernah selalu bilang ke pemerintah, tolong bantu gitu, perusahaannya juga dibantu gitu, bahwa ada subsidi buat konsumen kita ya melalui dana ini segala macam, tapi perusahaan juga harus dibantu. Waktu Bapak dari Aprindo menyampaikan permohonan itu, terus dari tanggapan pemerintah jadi catatan gimana? Sebenarnya dari Menteri Keuangan juga saya baru lihat, catatan si Ibu Sri Mulyani juga agak terkejut juga kalau belum nyampe gitu kan, dia bilang kami akan segera. Ya, ayo Bu. Aprindo nggak kasih deadline gitu Bu, kapan dong? Maksudnya kan iya, ini kan kita ingatkan terus kan ya. Kita terus kejar terus lah gitu betul. kan. Jangan, pemerintah nggak boleh kasih. Pemerintah juga pusing gitu, ngerti, tapi kita harus bantu dia, kita ingetin aja gitu kan. Kita ingetin. Salah satu caranya ini adalah ingetin lewat JPNN punya acara ini gitu. Pak, ini terkait kalau untuk diskon, apa juga cukup menarik pembeli nggak sih untuk ke retail? Jadi diskon kan sudah online, terus dengan diskon apakah juga cukup banyak menarik? Sebenarnya gini kan, kalau dengan pandemi ini diskon jadi satu hal yang sangat ini ya, senjata ampuh gitu kan. Untuk saat hampir ini semua diskon gitu. Tentu aja menjadi daya tarik yang baik untuk konsumen gitu kan. Cuma kan ujung-ujungnya sampai seberapa lama kita mau bertahan di diskon ini kan. Mau diskon terus ya. Yes, betul. Sebagai konsumen pasti juga mengerti. Kadang-kadang mungkin konsumen udah mulai nanya-nanya nih, yang diskon benar nggak sih? Gitu kan. Biasalah kan. Terus diturunin kan gitu. Sekarang semua jadi konsumen citizenship gitu kan. Dia foto, bandingin temennya, ini bener nggak nih foto dia permat harga segini, bener nggak diskon segala macam. Nah, ke depan nanti saya sih melihatnya bahwa bagaimana retail harus bisa mempunyai strategi yang lain gitu ya, gitu. Tapi kalau bicara diskon ya ada saatnya nanti, ada saatnya untuk kemudian diskon itu jadi kayak senjata kecil aja untuk mendukung ya. Yes, betul ya. Gitu. Nah Pak, ini kan ini sedang saat ini pandemi COVID, terus sebentar lagi akan tahun politik juga. Kira-kira itu ada pengaruhnya juga untuk industri retail nggak sih? Maksudnya apakah itu terus nanti akan termasuk tahun yang membantu atau malah kayaknya makin rumit gitu? Ya, kalau gini ya, kalau kita bicara pandemi ini kan kita percaya penolakan pemerintah secara keseluruhan sudah sangat kita dukung terus lah ya. COVID, vaksin sudah berjalan terus gitu kan, itu juga kita mendukung, tapi tetap ya protap tetap harus dijaga gitu kan. Terus kemudian kalau kamu tanya tentang tahun politik, ya saya nggak yakin. Maksudnya gini, maksudnya ini masih 2 tahun lagi kalau nggak salah ya. Tapi perangnya udah mulai dari sekarang sih kan. Panas ya. Iya, udah panasnya dari udah sekarang. Nggak usah nunggu 2024 membara itu sudah mulai ada ya. Iya, tapi ya kita lihat mungkin kalau dampak langsung lebih nanti pada saat tahun politiknya berlangsung ya gitu. Itu mungkin bisa ada dampak langsung untuk industri ekonomi di bawahnya bisa lebih bergerak gitu ya. Tapi mungkin belum sekarang ini masih belum, karena kita juga melihat pemerintah juga sebenarnya dan kemudian retail juga masih tetap fokus untuk bagaimana mengembalikan daya beli dari masyarakat. Gitu. Kalau untuk tadi kan Bapak sudah jelasin soal online. The online shop itu termasuk ancaman nggak sih buat retail? Tadi kayak saya udah bilang di depan, sebenarnya online buat kita salah satu cara dari posisi retail offline ya. Kita lihatnya bahwa ini salah satu cara untuk menjangkau konsumen, gitu ya. Tapi kalau di luar itu maksudnya? Nah, kalau di luar itu, gitu. iya, kalau yang lain-lain gitu ya, kayak yang teman-teman yang lain itu
kita sebenarnya sudah dari 4 tahun lalu Aprindo gitu berusaha untuk bukan berusaha, salah satu asosiasi yang diajak oleh berdiskusi dengan Kementerian Perdagangan untuk menelurkan undang-undang tentang perdagangan online sebenarnya ya. Perpresnya udah ada gitu kan. Nah itu tinggal diimplementasikan itu. Nah di situ sebenarnya kita juga melihat bahwa ada banyak juga poin-poin yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk mengatur perdagangan online. Salah satu yang kita sampaikan adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat sebenarnya kan. Kalau kamu belanja di toko retail kayak kita gini, pernah nggak kamu ketemuin barang palsu? Betul. Nggak ada kan? Betul. Ya kan? Kalau saya tanya, kalau kamu belanja di toko yang warnanya hijau sana di online, ada nggak? Oh ada banget. Nggak usah yang hijau, yang warna merah? Yang warna merah, orange. Warna orange, ya kan? Ini nggak boleh ngomong itu sebenarnya ya. Kita nggak boleh nyebut mereknya, warna mungkin boleh. Oke. Pokoknya online shop, bahkan kayak beli di Instagram e-commerce aja kita bilang ya. E-commerce. Nah, kan? Iya kan? Apalagi Instagram. Iya. Bosku pernah tuh, direktur gue pernah, dia beli charger, mencoba testing. Kita juga, aku juga pernah testing. Iya. Terus hasilnya? Fotonya kayak gini, dianterin barangnya, loh. Terus sih, apa kan mereka selalu mengagungkan COD kan, COD gitu kan. Ternyata begitu nyampe, Pak, bayar dulu Pak, baru buka katanya. Nanti kalau nggak sesuai barangnya, ya nggak bisa diklaim. Iya. Gue bilang nih cara belanja kayak apa nih? Iya bener. Belum lagi aku bilang tadi belanja barang yang bajakan ya kan? Masa satu merek sepatu merek A yang terkenal itu yang garisnya 3, itu harganya cuma nggak nyampe 200.000. 250 kan? Can you imagine nggak? Ya kan? Itu kan nggak fair dong buat kita. Iya betul. Kita jualan sepatu di sini meskipun nggak ada merek itu, tetapi sepatu kita sepatu mengangkat produk UKM loh. Kalau kamu boleh ke dalam sana, di sana ada baju-baju yang mengangkat produk UKM juga gitu. Sementara mereka copy dengan produk-produk yang dari luar negeri, mereka copy dengan brand yang sama, harganya ngalahin. Maksudnya begini, bahwa lu sebenarnya dalam dagang itu kan harus lu juga mendidik konsumen gitu. Di mana yang namanya pelindungan konsumen. Nah, pemerintah harus ada di sini gitu. Harus hadir. Undang-undang perdagangan online ini kita menunggu kapan permennya keluar gitu untuk dilakukan, sampai sekarang untuk belum diimplementasi. Belum ada. Kehambat karena ada Covid ini. Karena nggak sempat diskusi lagi dan segala macam gitu. Itu satu yang paling gampang kan? Nah, teman-teman yang pelaku industri sana selalu bilang bahwa kita memberikan kemudahan dan memberikan pilihan buat konsumen. Tapi kalau Anda kemudian seolah-olah membiarkan kayak gitu kan itu namanya sudah pelanggaran hukum kan? Iya betul. Betul nggak? Makanya jadi makin banyak nggak berhenti itu yang kayak tapi kemudian gitu. Bilang bahwa ini kan ada kita hanya menyediakan platform dan harusnya kan diseleksi dong. Iya ya kan? betul. Atau juga kita kan mendorong orang untuk belanja, tapi Anda harus mendidik juga sellernya Anda gitu kan? Iya nggak? Ini kan bagian dari kalau edukasi kan dalam proses bisnis, proses peluang dagang aja buat penjualnya kan. Dalam tapi proses dagang seleksi. ini kan kita proses yang baik harusnya berdagang itu kan. Iya. Berdagang itu kan jual beli antar satu orang dengan orang lain yang saling rasa kepercayaan gitu kan. Jadi kan sudah melanggar dari esensi dari sebenarnya yang namanya perdagangan gitu kan. Betul. Udah jauh melenceng banyak. Betul, itu yang pertama. Yang kedua, kita semua di sini barang bayar pajak loh. Iya. Di online nggak ada pajak. Ya kan? I don't know. You kalau transaksi, Natalia kalau transaksi di online, yang dari sana itu, kamu kan barangnya pajaknya kan nggak masuk ke Indonesia kan? Iya, ke sana. Kita transfer juga ke sana gitu. Iya, betul. RWB apa segala macam dengan mereka punya payment itu kan. Nah itu mana hadirnya negara gitu? Kan nggak seimbang dengan kita kan? Dengan di sini yang sedang berjuang, kita dikejar-kejar nggak karu-karuan. Pajak inilah, itulah, apalah gitu kan. Sementara yang sana mana fairnya gitu kan. Iya, betul. Nah, ini 2 poin aja yang aku ngomong. Belum masih ada lagi yang lain di balik itu. Tapi 2 poin ini yang besar ya. Yang waktu itu sebenarnya sudah didiskusikan, Perpres sudah keluar tapi permennya belum keluar. Gitu. Nah, buat kami sendiri, buat kami adalah bahwa kami mendorong penjualan di retail itu tentunya penjualan yang mendukung produk-produk UKM kan gitu kan. Keberadaan saya di Aprindo kita mencatat ada hampir 45.000 gerai retail yang semua itu kemudian menjual produk-produk UKM. Dan ini mendorong ekonomi lokal gitu kan. Iya gitu kan. Betul. Ayo kasih dong ke kita, bantu dong kita gitu. Ya bukan berarti saya bilang semua yang sana itu juga jual barang yang yang fake atau yang enggak juga gitu kan. Tapi kan kalau kamu
pilih-pilih itu nanti ya kan. Harusnya ada aturan yang jelas lah itu untuk mengatur gitu. perdagangan. Jadi bisnis itu harus fair. Iya. Ya kan. Nah, mengenai penggunaan channel ke depan kita nggak menafikan bahwa memang omnichannel itu sudah penting dalam situasi sekarang kayak gini ya. Apalagi konsumen kita kemudian sudah mulai berubah kan pola belanjanya kan ya. Dengan pandemi ini mempercepat kayak tadi gue bilang, mempercepat orang yang tadi kita kepikiran social media shopping ini masih tahun 2022, ternyata udah 2020 udah kejadian gitu kan. Tapi ini nggak apa-apa, ini sesuatu yang memang perubahan yang harus kita alami gitu. Dan membuat kita harus lebih makin kompetitif dan kemudian makin dinamis dalam bisnis retail kan, mengelola toko retail besar ini. Pak, ini bagaimana, karena ini masih pandemi COVID, bagaimana mungkin dari Aprindo punya aturan sendiri untuk retail, untuk protokol kesehatan di protokol kesehatan ya, iya. Jadi kalau bicara protokol kesehatan kan kayak kalau untuk konsumen depan itu tadi sudah lihat ya, ada hand sanitizer kita siapin, ada juga detektor yang mengukur berapa banyak jumlah pengunjung dalam toko tadi itu. Nanti kalau kamu syuting boleh liatin aja. Kita tahu ada berapa banyak orang yang masuk, kan ada pembatasan 50% kapasitas gitu kan. Terus kemudian ada pembatasan 50% ya. Terus di lines itu kita kasih antrian kasir, kita kasih jarak gitu, ada sign-nya Terus kemudian di area karyawan belakang itu ada juga protap yang kita lakukan untuk area kita di belakang gitu. Nah, jika terjadi misalkan ada konsumen ya atau karyawan yang misalkan kita bilang suhu badannya tinggi, ya tentu kita bisa kita mintakan tidak masuk dalam toko, tidak berbelanja, bisa menggunakan tadi sosial media, messaging shopping itu gitu kan. Terus kemudian yang kalau karyawan kita minta dia untuk pulang dulu gitu, untuk kemudian melaporkan jika besoknya masih sakit, kita minta dia untuk ke dokter gitu. Apa ada edaran khusus dari Aprindo terkait aturan-aturan? Ada. Itu tahun kemarin kita udah edarkan 1 minggu setelah Pak Jokowi itu umumkan case yang pertama, kita langsung edarkan gitu. Dan kemudian sebenarnya kita edarkan, dan kemudian seluruh retail modern ini kemudian kan kita ada divisi risk management. Nah, risk management ini yang mengelola segala risiko yang ada di dalam operasional toko. Salah satu tugasnya dia waktu itu langsung membentuk tim Satgas Covid di masing-masing perusahaan retail biasanya. Dan kita menjadi benchmark loh sama BP POM. Kita waktu itu diundang berulang kali untuk memberikan masukan ke BP POM untuk kemudian menerapkan itu dalam keseluruhan. Keseluruhan dari proses prosedur ke protapnya COVID-19. Berarti itu untuk pengawasannya itu masing-masing di perusahaan retail atau Aprindo juga mungkin sebulan sekali gitu mengawasi? Aprindo lebih banyak, kita nggak secara reguler ya, tapi paling nggak kita ada pengurus yang kemudian melakukan kunjungan aja ke toko-toko dan kemudian memberikan masukan-masukan gitu. Dan kita juga secara aktif juga mengundang teman-teman dari BP POM juga untuk bantu kan, mengingatkan. Kita juga berkoordinasi dengan dinas perdagangan yang ada di kota, kabupaten, kota Madia itu untuk sama-sama lah melihat bagaimana ya. Jadi sebenarnya kalau belanja di retail modern ini saya boleh bilang safe lah, aman gitu ya. Sebaliknya tentu konsumen juga harus ikut juga aturan kita gitu kan. Gitu, jangan ngeyel ya. Jangan ada banyak di daerah-daerah mereka masuk ya karena ini kita minta mereka suhu badannya, kemudian ya itu biasalah kayak gitu-gitu di lapangan. Pak, prediksi Aprindo nih kira-kira retail itu akan kembali mulai bisa berkembang lagi, bangkit kembali itu kapan? Terus kira-kira mungkin sudah ada target gitu tahun depan itu sudah naik berapa persen? Terus apa yang harus dibikin gitu ya? Jadi kita prediksikan kalau ini vaksin semua berjalan dengan baik kan ya? Kalau saya nggak salah diperkirakan 2021 ini 60% ya, penduduk sudah bisa divaksin gitu. Nah, seiring dengan itu pasti kita yakin ya, bisnisnya juga akan rebound gitu, bisnis retail. Kemarin waktu festifnya Lebaran sudah mulai kelihatan lah, meskipun sempat ada goyangan kanan kiri dari pemerintahan kota, daerah segala macam yang coba masih membatasi, tapi kita sudah mulai bisa naik lah ya. Hypermart juga udah mulai sedikit naik, meskipun masih minus loh. Jadi naiknya tapi minus, tapi naik lah ya sedikit gitu kan. Nah, kita berharap mungkin bisa recover balik itu, kita perkirakan di 2022 pertengahan. Itu baru, atau malah 2022. Baru Iya, baru recover balik. Ya kalau kita bilang turunnya -5,
balik lagi itu jadi mungkin di tahun 2022 ya. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya bagaimana retail tadi saya jelasin ya, retail offline itu kemudian mendatangkan kembali konsumennya kan. Kan sejatinya roh bisnisnya kita kan di sini kan. Betul. Di toko seluas 2.000, 3.000 sampai 5.000 meter persegi gitu. Roh bisnisnya di situ. Nah, bagaimana sekarang membawa kembali konsumen datang belanja gitu kan? Yang pertama digitalisasi dari operasional dan marketing. Udah pasti itu harus dilakukan ya. Pemanfaatan database ya, big data yang sekarang ngomong-ngomong big data itu dioptimalkan. Kemudian yang kedua customer experience, jadi big data ini mendorong customer experience gitu. Kayak mungkin kalau lebih cepat mungkin kalau di e-commerce mereka sudah bisa mengadopsi ya. Udah bisa tahu nih apa keinginan pelanggannya gitu. Betul. Nah di kita pun harus lakukan yang sama. Nah dengan tapi di kita ada satu hal yang nggak bisa nggak bisa didapat konsumen dari kalau mereka belanja di e-commerce atau di online. Apa itu? Interaktif. Oh iya betul. Ya kan? Iya. Kalau kamu belanja di online kan ketemunya sama mesin kan, sama oke gitu. Tapi kalau belanja di sini kan masih bisa kan, ketemu paling nggak ada lah. Pak yang ini harganya atau yang ini apa sih ini ya gitu kan. Nah ke depan harus kayak begitu dengan artian bahwa SDM juga atau human resource dari karyawan-karyawan yang ada di toko ini harus ditingkatkan juga gitu. Jangan hanya pajang barang dan lain, harus juga mampu memahami dan kemudian mengedukasi konsumen secara langsung gitu kan, itu lebih enak ya. Lebih enak itu daripada kamu lihat sana ada signage yang dipasang itu kan. Lebih enak kalau Bu ini langsung, rotinya ini loh Bu, dibuat dari gandum, bisa untuk apa-apa gitu kan, lebih enak kan gitu. Jadi human interact itu harus ditingkatkan ke depan, agar menarik orang datang belanja lagi kan. Kalau kamu belanja di area buah nanti bisa ada aja yang jelasin, gitu. Ini Bu buah ini cocok untuk apa, untuk vitamin C, kandungannya banyak, meskipun dari pajang tulisan, tapi kan lebih enak kalau diskusi gitu atau dikasih penjelasan. Terus kemudian kalau di fashion misalkan, SPG itu atau itu sudah harus bisa menjadi kayak fashion advisor, ya nggak? Benar-benar. Jadi kamu nggak cuma datang, nggak cuma pemanis doang. Iya, nggak cuma selamat siang Kak, ada kan cuma gitu-gitu aja kan. Selamat siang Kak, selamat datang di, nggak cuma itu aja, dia sudah bisa. Misalkan kalau kamu coba baju misalkan, Mbak maaf ya atau Pak maaf kayaknya Bapak lebih cocoknya yang ini, pakainya yang ini atau warna yang ini gitu kan ya. Pak boleh nggak saya kasih saran gitu kan, lebih asik kan dibandingkan kamu belanja di salah satu e-commerce pakaian yang besar dengan di sana dan kemudian cuma ketemu lihat doang udah layar doang gitu kan. Nah itu yang mesti ditingkatkan. Nah ini beberapa aja ya yang mungkin harus dilakukan oleh retail gitu. Jadi membuat toko itu ada nyawanya gitu, ya kan? Dan ini nggak didapat loh di e-commerce loh, nggak didapat di. Ada perbedaannya. Penjualan online nggak akan kalian dapat kan? Gitu. Ya kecuali nanti ke depan udah ada bot yang bisa ngomong. Kalau sekarang kan botnya cuma ketik kan, jadi dia tahu stoknya berapa banyak gitu kan. Kamu kalau chatbot itu kan bisa. Saya mau beli ini, dapat stoknya ada berapa banyak, stoknya segini berapa. Kalau nanti ke depan mungkin bisa botnya ada orang, baru keren tuh. Kalau ini Pak, satu lagi terkait persaingan harga antara retail dan online, gimana cara mengatasinya? Kalau persaingan harga, ya ini memang strategi dari masing-masing juga sebaliknya ya, bahwa banyak kos-kos yang bisa diefisiensikan sebenarnya itu kan. Harga itu kan di dalamnya misalkan sudah banyak unsur di dalamnya ya gitu kan. Kalau kita bicara kalau yang basicnya adalah bahwa semakin banyak kita beli harusnya diskonnya semakin banyak. Ini dari sisi retail kan, kita beli ke supplier kita harusnya diskonnya semakin banyak. Nah diskon itu tinggal dikendalikan aja kan. Kita mau kasih ke Natali yang udah rajin belanja di kita, gitu kan. Gitu, tambahin dong diskonnya gitu kan. Kita mau kasih ke pelanggan yang baru mungkin lebih banyak juga ya kayak gitu. Nah, sama juga dengan di online. Tetapi yang menurut saya yang paling penting adalah bagaimana ke depan otomatis konsumen pasti akan lebih dimanjakan ya gitu ya dengan pricing strategi yang dilakukan gitu kan. Di satu sisi lagi sebenarnya pengelolaan keuangan di retail offline dan online pun beda. Kalau online itu kan kalau commerce saya bilang ya, mereka kan banyak berbicara tentang transaksi ya, sebenarnya sama, tapi di ujung-ujungnya transaksi yang buat mereka untuk mendorong kepentingan stakeholders-nya gitu kan di dalamnya gitu, investor apa segala macam, apa dengan tambahan modal untuk kepentingan yang lain gitu kan. Nah, kalau
Kalau dari sisi kita sebenarnya lebih banyak pengendalian inventory atau pengendalian keuangan itu, pengelolaan keuangan itu untuk ya kebutuhan di area-area yang ada di sini. Gitu. Ini Pak, terakhir. Yes. Tadi katanya satu lagi yang terakhir. Ini yang terakhir nih. Kalau udah ngobrolin retail emang asik sih. Iya. Apa harapan Bapak? Ini sebenarnya ini dirangkum lagi sih. Harapan terhadap pemerintah dan juga masyarakat sebagai konsumen dari retail. Oke, kalau pemerintah, Ibu Menteri Keuangan, Bapak Menko, tolong apa yang kita sudah obrolin waktu itu, tolong direalisasikan gitu kan. Kita tahu kondisi pemerintah, keuangan negara juga mungkin ya dalam proses lagi diatur kembali dengan situasi pandemi kayak seperti ini, tapi ya tentunya kita berharap juga retail segera dimasukkan ke dalam sektor prioritas untuk mendapatkan dana PEN. Nah, kalau pemerintah, kalau untuk konsumen datanglah berbelanja, santai aja. Santai aja. Ini tapi pakai maskernya. Jarak kok semua. Iya, aman. Enggak berdesak-desakan. Pakai maskernya ya, hand sanitizer tetap pakai gitu kan. Terus kemudian tetap jaga jarak gitu ya. Belanja juga kalau memang nggak merasa yakin harus datang ke toko, bisa belanja online, ya kan, bisa lewat tadi WhatsApp, bisa lewat macam-macam yang sudah disediakan oleh retail gitu. Yang pasti kita tentu berharap semua ya bahwa ini pandemi bisa harus segera berakhir dan kita mungkin akan masuk ke next normalnya atau new normalnya itu dengan situasi yang jauh lebih baik lagi gitu. Amin. Oke. Terima kasih Pak Nando sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Semoga retail Indonesia akan dapat pencerahan juga dari pemerintah dan juga akan terus maju ya, tetap jangan sampai jatuh dan tutup lagi jangan sampai gitu. Nanti belanja di mana? Merepotkan. Betul Pak. Dan untuk viewers jpnn.com dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, termasuk saat pergi berbelanja harus tetap menjaga protokol kesehatan. Dan jangan lupa untuk menyaksikan podcast jpnn.com pekan depan bersama saya Natalia Lorenz.